perhatikan saja. Begitu juga dengan orang Islam. Kalau ada orang Islam begitu, itu sudah bukan lagi apologet. Itu namanya adalah apolocet namanya ya, bukan apologet lagi. Begitu. Ya silakan saudara-saudara Kristen ini, kenapa ini kok tema ini nggak ada yang berani bahas ya? Menurut mereka tema ini ekstrim sekali mungkin ya. Mereka kayak ngeri dengan tema ini kayaknya. Kok Tuhan tidak adil? Ayo dibahas teman-teman, kalau kalian mau membahas tema itu, kok Tuhan tidak adil? Menurut kalian, adilkah Tuhan ketika Tuhan menghukum orang benar atau menghukum dirinya sendiri atas kesalahan orang-orang salah lalu menyelamatkan orang salah itu masuk surga? Menurut kalian adil nggak itu? Kalau adil dijawab kenapa, kalau nggak adil dijawab kenapa? Gitu. Ayo dijawab. Itu anak kecil aja bisa jawab loh. Iya. Kalau orang lain yang salah terus Tuhan menghukum dirinya dia, itu kira-kira gimana? Gimana? Kalau orang lain yang salah dan Tuhan menghukum dirinya dia sendiri itu gimana? Anak kecil itu bisa Nah, jawab. itu dia. Itu namanya altruisme. Tau nggak altruisme? Altruisme itu salah satu psikologi orang yang mencoba untuk menyakiti diri sendiri supaya orang lain mendapat keadilan gitu loh, walaupun itu sendiri tidak adil gitu. Ada itu altruisme. Jadi nggak ada satu negara pun yang menerapkan itu dia ya, hukum kasih musuh. Kalau ada rusak peradaban bang. Iya sih, jadi kacau ya, hukum rimba ya. Loh iya, loh gini, misalnya nih di negara Indonesia orang akan berlaku seenaknya. Maka kenapa Tuhan itu membuat ada sebab dan akibat dari perbuatan kita supaya kita bisa menjaga perbuatan kita ke orang lain yang sifatnya akan merugikan orang lain. Itu namanya itu bab mata kuliahnya di ini namanya makasud syariat. Maksud dan tujuan syariat. Salah satunya adalah menjaga jiwa orang lain, menjaga harta orang lain, menjaga nasab dan menjaga akal orang lain gitu. Jadi kalau tidak ada syariat begitu kan sulit. Oh iya teman-teman, aku mau kirim-kirim transfer dulu untuk penerima tunjangan mesia.org teman-teman. Untuk aku harus close ini karena aplikasi banking aku ada di handphone ini. Mungkin aku kumpul berapa? 2, oke, aku sebutin ya. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, terima kasih banyak kepada seluruh kontributor yang Masya Allah tabarakallah, semoga Allah berikan kemudahan buat teman-teman semua, jalan yang mudah ya. Telah terkumpul saldo saat ini sekitar 12.164.000 rupiah teman-teman, yang akan disalurkan untuk mesia.org, yaitu untuk tunjangan wifi dan juga pembiayaan belajar bahasa Arab, Ibrani dan juga bahasa Inggris. Ini saya akan coba tutup untuk komal ini, saya akan kirim-kirim sekarang sekitar 11 komal dan mungkin saya genapkan menjadi 12 komal teman-teman, dan kita akan cari tahu nanti kira-kira akan kita masukkan ustadz atau komal mana gitu ya. Nanti kita koordinasi. Jun ini salah satu admin kan? Iya, Jun, siapa Jun? Menurut Jun, Ustadz atau Komal? Atau apologet senior atau siapa? Menurut Jun siapa? Nanti kayaknya aku belum hitungin nih, Uni. Karena kan dia harus proporsional kan. Artinya gini, kalau misalnya memang sih sebetulnya yang harus lebih banyak apologet atau yang pembuka Komal. Karena jangkauannya itu lebih luas. Karena kita kan kejar jangkauan. Tapi kalau ustadz juga kita perlu. Kalau ustadz itu kita tuh kayak bingung milihnya, soalnya banyak. Iya. Kita sudah ada Ustadz Yusuf yang kita backup. Soalnya Jun ini pintar kan, dia harus cepat pindah ini. Soalnya kalau Uni sudah sibuk, kalian yang ngambil alih loh ini. Iya, nanti Uni lepas ini. Insya Allah untuk selamanya. Iya, jadi kalian yang pegang. Uni kalau sudah ini nggak pegang lagi Mesia, kalian yang pegang. Ya, kalau kalian saya bisa titipin sih, gitu. Insya Allah selalu dakwah bil hikmah. Kalau Jun ya. Bisa, Jun. Banyak kok orang-orang yang bisa dipercaya di sini. Ada Jun, ada si Gufron, ada Jun lah. Aku Cebi, Jun, Cha itu bisa. Karena aku nggak mungkin. Ya mungkin aku tetap akan inilah. Cuman kalau untuk masalah ini kan
nanti ini ada itu, biar kalian yang pegang lagi itu. Ini cuma menemani. Kang Chan udah masuk teman-teman ya. Oh ya, aku belum minta nomor rekening Kang Chan teman-teman ya. Duh, ntar ya aku minta nomor rekening Kang Chan dulu. Kang Chan, Ustadz Hanafi belum masuk teman-teman. Nah, ini aku lagi rembukan dengan teman-teman kita. Kira-kira apakah kalangan Ustadz yang kita tambahkan atau yang kita tambahkan itu adalah pembuka komal gitu. Nanti kita akan juga harus dulu. diluncurkan ini Jun. Saya panggil Jun aja ya biar akrab ya, nggak usah pakai bang atau apa ya. Emang Iya, iya. Jun. Bebas. Gimana? Apalah harus ini ada yang di anggota itu ada aturan-aturan yang diterbitkan gitu. Misalnya contohnya apa gitu kan? Misalnya contohnya nggak boleh sebagai anggota nggak boleh ngomongin orang gitu kan, atau gimana gitu kan, harus diterbitkan itu secepatnya aturan di anggota itu. Yang di mana? Ya, Di kita grup bikinkan nanti. ini? Anggota Iya, ya, di anggota grup pengurus kita gitu. bikin. Enggak, bukan cuma di grup Jun, tapi untuk prinsip dari para anggota tidak terlibat persengketaan, bla bla begitu gitu nanti kita bikinkan. Oh iya sih, memang aturan rawan sih. gitu nanti. Ya rawan. Karena Rawannya gini kayak kemarin tuh saya taruh saya lupa saya taruh ekonomi politik karena di luar dari konteks kan. Tapi ya itu memang salah satunya ini juga masalah di luar dari ya itu betul yang Iya, yang itu disampaikan tadi, kita paham. bener dah. Iya, Jadi kita netral lah gitu. ya Nggak pernah netral, tidak berpihak gitu karena kita memberikan apresiasi orang yang dakwah bil hikmah kan gitu. Iya. Kalaupun mau kritiknya harus subjektif ya, harus. Tapi tidak kemudian bagusnya sih pengurus kita harus netral bang. Takutnya kita sakit hati dengan seseorang padahal dia bagus, membuat setan itu cenderung ke kita ini gitu. Akhirnya kita nggak, artinya berlaku adil kan kita nggak bakalan bisa tuh bang. Cuma kalau mulai dari kita sudah mulai contohnya saya bilangin Bang Jun, si A itu gini loh, sudah mulai itu kan. Kemakan itu dia kan, mulai setan dia buat indah gitu. Makanya kita memang nggak boleh ngomong, memang nggak bisa sama sekali, gitu. Iya. Karena ini kan uang orang bang. Iya, betul. Kak Rosifa udah, ini tinggal ini nih. Kak Rosi mana ya, Kak Rosi ini aku bilang dulu. Tolong teman-teman ya kalau ketemu Kang Chan, di sana bentar. Lanjut. Soalnya mereka yang ngasih ke kita itu bang, bukan nilainya sih, yang kita ini kepercayaan mereka ke kita. Betul. Jadi gini, meskipun mungkin cuma 50.000, mereka itu merasa diperhatikan. Ada yang cerita sama saya, ada yang merasa apresiasi itu bentuk penyemangat bahwa mereka sebetulnya diperhatikan. Ya kan, mereka dianggap ada. Betul itu, Bang. Soalnya suatu hari Bang di waktu kita dibangkitkan itu hal-hal yang begini ini ngeri loh. Iya. Ya, tapi kalau mau jalan kita harus tegak lurus saja. Mau sedikit mau banyak, ya kan. Insya Allah. Dan kita menyalurkan rezeki mereka itu supaya mereka juga saudara-saudara kita yang berkontributor itu dapat pahala dari dakwah ini. Jadi makanya kita lurus saja kita, Bang. Iya, makanya kita jangan itu, makanya kita nggak bisa ngomongin salah satu orang gitu karena akan tercipta cenderung hati kita condong gitu kan? Ya betul. Sudah, akhirnya setan buat indah itu kecondongan itu dia. Iya, saya pun merasa kadang-kadang aku kok gini, jadi aku kadang-kadang setelah kan setan tuh suka banget, tapi juga gini sih Bang, hati-hati juga karena nggak semua orang ada yang suka diingatkan, ditegur, jadi gitu. Makanya
kalau sudah diciptakan anggota untuk yang pengurus ya, kan kalian kan cenderung yang memilih siapa yang dapat dan siapa yang tidak kan? Ah, yang kalian itu dia, yang penentuannya itu dia. Di dalam grup nggak boleh ngomong satu pun gitu, orang kejelekan orang, gitu kan? Karena yang kita ngomongin kan menurut kita jelek, menurut orang itu belum tentu jelek kan? Ya, Tapi kalau mungkin kita dia. nggak ngomongin, akhirnya nggak ada gitu kan? Iya. Akhirnya kita akan menilai orang itu dari misalnya si A kemampuannya dia selalu buka koma gitu. Bahkan nanti musuh kita pun bang, kalau dia dakwah bil hikmah, kenapa sih? Kenapa gitu kan? Iya. Mungkin dia punya alasan Allah, sendiri. terima kasih ini. Kita terima kasih buat kakak buat kakak. Ntar aku sapa dulu. Buat Kak Muri, terima kasih banyak. 500.000 telah masuk ke rekening kita, dan insya Allah akan kita salurkan. Teman-teman, bertambah lagi saldo kita dari 12 juta, sekitar 12 juta 600-an teman-teman. Insya Allah ini kita on the way. Saya masih minta nomor rekening beberapa teman yang belum ada. Insya Allah kita akan langsung transfer, dan insya Allah teman-teman sisa uang dari Mesia X Uniriva ini akan tetap ada di rekening dan akan ditambah terus untuk kedepannya, supaya kebutuhan para apologet untuk saat ini baru tunjangan wifi ya, sama tunjangan belajar. Kalau bisa tuh tunjangan kesehatan dan lain-lain kita akan cover. Tapi yang paling penting dulu untuk saat ini tunjangan wifi, biar merata dulu ya, merata dulu. Untuk saat ini kita stagnan di 12 dulu, 12 account dulu. Nanti kalau bertambah 15, 20, kita berharapnya sih semua ya. Tapi kan kita juga ada keterbatasan ya. Dan kita juga berat teman-temannya. Pertama syaratnya istiqomah dan bil hikmah. Kalau dia tidak konsisten, kita tidak berikan. Kalau dia konsisten, kita nggak on tidak bisa masukkan Nora ya, karena kita punya dua prinsip, satu istiqomah dan bil hikmah, dan kita tidak sendiri, maksudnya menilai itu bukan saya sendiri, tapi kita punya tim menilai. Kalau tim memutuskan mereka istiqomah dan bil hikmah, akan dimasukkan. Kita tidak peduli dia terkenal, apologet senior, kalau dia jarang-jarang diskusi, kita enggak ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman tidak kayak, wah jagoan aku nggak ada di situ. Iya, kita nggak berdasarkan keinginan netizen, tapi berdasarkan penilaian para pengurus yang melihat dua standar. Pertama istiqomah, yang kedua bil hikmah. Istiqomah maksudnya apa teman-teman? Dia konsisten, dia tidak menghilang, tidak datang ketika, mohon maaf nih ya, hanya datang ketika room seseorang rame, datang. Nanti kalau ada room sepi nggak mau bantuin, room rame datang, gitu kita nggak terima. Mohon maaf ya, kita insya Allah Bang Sarul insya Allah pasti menjadi target kita. Yang penting Bang Sarul itu konsisten live-nya. Kalau Bang Sarul setahun hilang, setahun datang, nggak bisa ya. Kita butuh orang-orang yang berjiwa superior ya. Bang Faruk masuk teman-teman karena dia konsisten. Bang Faruk masuk karena tiap hari. Tapi kalau Bang Sarul kadang menghilang, kadang aku cari-cari Bang Sarul ini kenapa nggak ini gitu loh. Kadang hadir tiba-tiba hilang, mungkin kesibukan pribadi teman-teman ya. Karena kita sudah sepakat dengan amin buat Kakak Muri. Buat Kakak Muri, semoga teman-teman minta doa buat Kakak Muri agar rezekinya Kakak Muri ini lancar dan beliau diberikan kesehatan. Tahu nggak teman-teman, salah satu doa yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita untuk doa apa? Minta keselamatan. Semoga Kak Muri diberi keselamatan di dunia dan di akhirat teman-teman, doa keselamatan ya. Jadi buat teman-teman semua, kita mau memberikan support kepada saudara kita yang istiqomah dan bil hikmah. Bil hikmah ini seperti apa sih ciri-cirinya? Pertama, dia tidak gampang terpancing emosi untuk ini ya, ketika diskusi ya, dan yang diberikannya itu betul-betul edukasi, dan memang yang disampaikan itu ada dalilnya. Bukan hanya ustadz saja, apologet pun kita terima, tetapi apologetnya seperti apa dulu ya. Minta maaf banget teman-teman kalau misalkannya jagoannya belum kita bisa cover, karena kita juga ada penilaian sendiri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak kalau teman-teman misalkannya, wah aku nggak mau ikut dong lagi, soalnya untuk komanya Ustadz Arif RH, kenapa kita tidak kasih? Karena Ustadz Arif RH sudah mengatakan komal itu adalah komal official untuk APII, teman-teman ya. Jadi kita fasilitasi yang komal yang memang tidak, maksudnya teman-teman tahu nggak, komal-komal kecil, komal-komal yang konsisten itu yang harus kita support supaya mereka semangat. Beberapa minggu
ya teman-teman ya, konsisten dengan aturan is aturan ya, saya nggak mau melanggar aturan juga. Kalau dia konsisten lagi kita akan masukkan lagi ya, kalau dia tidak belum ya teman-teman konsisten, nanti ada Junnya akan Putus ya suaranya. pun tinggi tolong dua bertambah bulan Dek, putus suaranya kayaknya. halo tes Jun Dek, putus suaranya kayaknya. Iya. enggak Iya, iya. Bunda Rosyifa masuk Iya. Kak Bang Syarul. Jadi Dek gini Dek, cuman saya lihat ini ada dua yang urgent untuk Bang Junnya. Bang Junnya. Itu yang pertama itu yang tim penilai itu betul-betul netral, dibuat aturan sehingga kita bisa netral. Bahkan musuh kita pun nanti kelak kita akan memberikan, karena kalau dia dakwah bil hikmah. Dan yang kedua transparansi, kalau bisa bikin bagaimana sehingga uang yang dimasukin itu langsung kelihatan. Maksudnya gimana? Halo. Gimana? Yang pertama itu dia Tunggu, yang aku urus ada dulu. aturan ada di aturan di anggota itu. Yang anggota itu walaupun misalnya Bang Jun benci saya gitu kan. Tapi saya ternyata saya buka komal dakwah bil hikmah gitu kan. Tapi karena aturannya tetap ya, kebencian Bang Jun itu nggak bisa masuk ke saya gitu. Atau saya kawan dekatnya, padahal saya nggak bil hikmah, tapi Bang Jun Oh nggak masukin bisa ke saya. ya Itu nggak yang bisa begitu, aturan itu yang bisa. harus dibuat sehingga apa namanya, orang-orang yang di dalam sini kita mungkin ya nggak bisa dapat orang perfect kan, gitu. Karena perfect itu kan milik perempuan ya Jun ya. Mau mereka benar gitu kan. Iya, Jun, Jangan bawa-bawa gitu. perempuan. Kalau tendensius susah karena kan yang nilai banyak, ya kan? Bukan saya, bukan Jangan bawa-bawa perempuan. Bang Gofur. Jadi dia tidak, penilaian itu tidak personal tapi kelompok, dan kelompok itu ada kriteria. Jadi sulit kalau dia tendensiusnya. Salam Bang Wan. Kan. Waalaikumsalam Makanya itu- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu yang aturan yang dia harus dipasang di situ Bang. Iya. Jadi buat aja berapa aturan misalnya tuh gitu kan. Anggota yang tim penilai nggak boleh membicarakan orang karena dari situ akan menimbulkan sesuatu gitu kan. Nggak bisa sama sekali gitu. Iya, kita nanti Jadi kan dia harus kita akan telan, ya. seriuskan. Tapi selesai saya kan nanti insya Allah kita berjalan terus. Ada Jun, nanti pemikir-pemikir kita kan ada Jun, ada Gofur, akan ada tambahan-tambahan masukan ide-ide kreatif dari mereka. Oke lah ya, saya langsung mulai transfer buat teman-teman Mesiah dulu ya teman-teman ya. Nanti kita live lagi kalau saya ini sempat. Saya harus fokuskan dulu untuk berbagi dulu di sini biar mereka segera menerima tunjangan wifi-nya, dan nanti kita akan atur. Nanti ada beberapa orang yang belum kirim nomor rekening ya, jadi yang lain biar terima dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita kirim. Sebenarnya pengiriman itu tanggal 25 teman-teman, transfernya saya sepakat dengan teman-teman itu tanggal 25 karena harus konsisten dong. iya, cuman kan besok lagi dalam perjalanan, harus diawali aja, dipercepat aja. Ya, jangan buat mereka menunggu, kasihan mereka menunggu. Ya jangan buat mereka menunggu, lebih baik dipercepat. Jadwalnya kan tanggal 25, tapi lebih baik dipercepat. Menonton mereka sedang butuh. Itu bisa di rekening otomatis loh. Hah? Rekening itu bisa dikelola otomatis. Nantilah kita atur. Oh, distribusinya Nanti kita atur otomatis itu gitu per tanggal sekian gitu. Ya bisa memang. Diatur ke bank ya? Diatur ke bank ya? Di ini Uni, di apa namanya? Kita kan punya aplikasi rekening nih. Nah, nanti dia ada misalnya Oh jangan rekeningnya si jangan Fulan. bahaya karena tidak semua Oh, orang itu rekeningnya konsisten. ganti-ganti. Nanti dia dikeluarkan. Emang ganti-ganti mereka? Lagi pula Ganti mereka. nggak, penerimanya kan berganti-ganti. Ada yang masuk Iya. karena dia tidak ini lagi, tidak, nanti kita keluarkan, nanti dia kirim terus, nanti aku lupa berhentiin. Aku yang nombok. Iya. Ya dong, ya dong. Makanya ya kan Nggak apa-apa di juga 15 sih, hari biar- sebelumnya kan ngasih tahu gitu. Nggak apa-apa Kayak aja misalnya manual apa, sih. ya, biar Nggak ini. apa-apa lah, untuk sementara masih 12 orang, aku nggak repot.
Kalau sudah sampai 100, Kan ini masih juga. Kalau sampai 100 ya iyalah, capek juga aku mah. Pusing harus juga kepala auto, aku. Harus pakai inilah, bukan aku lagi yang transfer, bodo amat. Kabur aku, capek lah. Ngurusin 200 orang, 100 orang kayak gaji karyawan gitu. Punya manajemen lah kita ya kan Jun? Iya, betul. Bisa Kita minta buat tolong sama bank lah. bisa buat aplikasi, bahkan aplikasi kayak misalnya download ya aplikasi ini kalau mau jadi kontributor bisa. Kalau sudah besar. Aku mau tidur agak 2 jaman dulu, soalnya mau on the way. Itu berarti Bang John sudah tahu arah kemana kan? Makanya insya Allah nanti kita Tahu ada. dia, ngerti. Aku juga ngerti. Iya. Beberapa donatur yang Kayak nanti insya sistem Allah. gaji karyawan gitu. Bahkan Iya. kalau perlu Apologet Award di tiap tahun itu diperebutkan 1 M gitu. Dan gini Bang, Min, saya itu punya mimpi gini. Sekarang ini kan orang tuh lebih banyak membuang waktunya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan? Nah kita dorong si netizen ini nonton dakwah-dakwah seperti ini. mau nanti jadi manajer. Iya makanya. Ya Bang Wan jadi manajer. Iya. Lanjut. Makanya itu dia dari situlah kita akan ini terus menerus. Kalian pintar lah kalian. Itu kepalanya Pintar kan cuma lah. jangan Masa bawa aku nggak topi pintar? doang. Iya, Jun. Kan aku pintar, kita pintar, Jun pintar. Kalau nggak Iya. pintar kita nggak bisa jadi Islam. Sih kita bukan Islam kalau. Jadi media sosial itu kita penuhi dengan hal-hal yang positif. Nah di Cina aja bisa, kenapa kita Indonesia nggak bisa gitu? Itu perang YouTube. nanti yang perang dalam dunia ini sistem apa namanya media sosial itu dia tuh keren. Iya, YouTube, Instagram, Bang, TikTok, semua media kita ini, Facebook. Aku mulai juga sih lihat-lihat, cuman memang terbatas. Tapi nggak Makanya aku apa-apa. bilang sama Bang Palopo aku bilang gini, pembelajaran kita tuh bukan cuma bahasa, nanti akan ada salah satu scholar yang memahami tentang IT mengajarkan orang Mesia untuk ini nanti dibiayai, jadi ilmunya untuk Mesia gitu. Makanya pengen kepikiran gitu aku, ngerti nggak? Iya Jadi kita justru punya apa manajemen namanya yang- kayak gitu tuh Bang, nanti kita nggak ini lagi, nggak masukin lagi. Makanya saya lagi berpikir untuk membentuk ada satu sistem, kalau di sini dibilangin gerangha. Jadi kalau kita gerakin satu kalimat A gitu untuk ke Facebook, Instagram, TikTok, itu A yang terus keluar. Bang, kemarin aku Hikmahnya ya? nonton Bang, ada mualaf dari Jepang yang dia tapi nggak usah ya. Dia pemain film, ya kan, dalam tanda kutip. Dia itu setelah mualaf dia dakwah terus itu Bang di TikTok. Saya sampai follow dia, perempuan dia, Ukti. Su namanya. Siapa? Bukan Su. Itu ini mau bikin konten tentang dia sebenarnya, cuman karena signalnya di sini jelek, ini nggak bisa live streaming. Ini mau bikin konten Bagus. tentang dia, udah nih, ya. Rencana insya Allah ini mau mau ada sebenarnya banyak konten yang mau aku bahas, tapi karena signal di sini nggak bagus, ini aku pakai kuota, signal kuotanya nggak bagus, Jadi aku nggak bisa. Amazon itu kan pemecatan lakukan Amazon itu kan salah satu perusahaan yang urutan karyawannya terbesar di dunia ya, karyawannya. Dan dilakukan pemecatan besar-besaran, dan dia masukkan mau tidur dulu intelijen 2 jam nih, artifisial. Oke, ya istirahat tuh nih, Iya, istirahat. Ini mau ini dulu, mau transfer dulu, mau istirahat tidur 1 jaman dulu, karena aku nanti mau ini lagi mau bus. Oke. Oke, Aku ya. juga keliling-keliling mantau-mantau. Mantap, Bang Jun. Oke, sehat-sehat selalu ya bos ya. Ya, Oke, ya. Bos. Insyaallah. Assalamualaikum. Amin. Jadi saya jelaskan sedikit ya bahwa kalau misalnya dikatakan Kristus adalah hamba mempunyai Tuhan, iya boleh, bisa seperti itulah ya. Kristus. Karena pemaknaan Yesus dengan Kristus itu berbeda, Pak Yusuf. Pak Ustadz. Kalau pemahaman saya gitu. Kristus itu dengan Yesus itu berbeda pemaknanya. Oke. Karena Yesua itu merujuk kepada Bapa gitu ya. Kristus adalah hamba gitu.
Kalau saya memaparkannya pribadi saya ya. Karena Kristus itu disebut juga dia adalah Mesias, anak domba Elohim. Dan Yeshua itu adalah nama yang disematkan kepada Kristus. Gitu. Jadi Yeshua itu nama Bapa yang diberikan kepada anak supaya melalui pemanggilan Yeshua itu Bapa itu yang dipermuliakan gitu ya. Di dalam dia. Karena ada di Yohanes 14 ayat 10 itu adalah bahwa Bapa berkenan diam di dalam Kristus itu. Maka Kristus itu adalah hamba dan Yeshua itu adalah panggilan kepada Bapa yang adalah roh yang diam di dalam Kristus. Seperti itu dia Pak Yusuf. Ada ayat-ayat lain. Sebab Yeshua itu tidak tertuju kepada satu sosok saja Pak Yusuf. Itu juga di Yohanes 14:26 itu juga disematkan kepada Roh Kudus. Yeshua, nama Yeshua itu. Bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga gitu. Jadi nama Yeshua ini disematkan kepada Kristus juga kepada Roh Kudus. Jadi bukan nama pribadi Kristus, Yeshua. Jadi Yeshua pemaknanya kepada Tuhan. Nah Kristus pemaknanya kepada Mesias yang diutus. Seperti itu Pak Yusuf. Jadi ketika ribet kali bang. Iya enggak. Jadi makanya Iya ribet kali ya teman-temannya. Iya. Ya makanya saya jelaskan sama Pak Yusuf. Jadi makanya di Yohanes 12 ayat 44, jika kamu percaya kepadaku sebagai nama Yesus gitu ya, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus maksudnya. Yaitu Kristus itu dengan Yeshua berbeda. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Ada dua, Dia memperkenalkan. Nah, di Yohanes 17, ayat 11 dan 12, di situ dia menyatakan, aku telah memberitahukan namamu. Dia sedang berdoa. Kristus di situ sedang berdoa kepada Bapa, menyatakan, aku telah memberitahukan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya penyebutan Yeshua itu merujuk kepada Bapa yang menyertai Kristus itu. Makanya Yeshua, nama Yeshua itu nama di atas segala nama. Nah, kalau Kristus dia hamba. Itu. Utus. Ribet kali bang. Iya itu. Iya teman-teman aja bakal nggak paham itu. Ribet banget gitu. Memaparinya seperti itu. Jadi kalau Tuhan Kristen punya Tuhan apa betul atau salah? Kristus yang disebut Tuhan itu mempunyai Tuhan, betul. Oh, Yesus punya Tuhan. Bukan begitu, bukan. Karena nah, nama kayak Yeshua, gimana? Begini. Nama Tadi, Yeshua itu bentar, begini, Bang, Yesus yang namanya Yesus itu biar saya paham. Yesus punya Tuhan. Kristus. Yang saya tanya Yesus Kristus punya Tuhan. Bukan seperti itu. Kayak gimana? Kristus. Begini. Bingung saya jadinya ya teman-teman ya bingung ya. Ya oke. Ketika iya. Begini Pak Yusuf. Ya, ketika Kristus berdoa kepada Bapa di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Coba dibuka Pak Yusuf. Di situ dia berdoa, Kristus berdoa ya. Anak Allah. Dia gelarnya Kristus. Nah, bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah Yeshua. Itu dia sudah mengatakan bahwa itu nama Bapa. Aku telah memberitahukan namamu, atau saya baca aja full ya gitu ya ayat itu ya. Saya ambil kitab dulu ya Pak Yusuf ya. Yohanes 17, 11, 12. Iya, ruwet kali gitu ya. Enggak. Sebenarnya kalau kita pahami, enggak ribet ya. Tetapi di situ dia Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Agak berbeda saya dengan teman-teman Kristen yang lain, tapi ini pribadi saya ya. Tapi sesuai Alkitab. Dan aku baca ya. Di sini sebenarnya judulnya Yesus berdoa untuk murid-muridnya, tetapi kalau saya Kristus berdoa kepada murid-muridnya. Kalau di sini, karena dia berdoa kepada Tuhan, gitu kan?
Ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang Itu kepadamu. Yohanes Ya, 17 tuh. ya. Ah, Yohanes lanjut. 17 ayat 11. Di sini Kristus berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau judulnya teksnya memang Yesus berdoa kepada murid, tetapi kalau saya katakan Kristus berdoa kepada Tuhan. Nah, dari mana Anda berasumsi kayak gitu? Ya, tapi ini kan kita bisa melihat nanti isi daripada perkataannya. Sebenarnya Ya, karena- itu orang yang menulis itu yang bisa kita katakan. Setidaknya ada dasar kan kayak gitu. Ya, ada dasarnya karena dia itu Kristus yang berdoa ini. Betul. Dari mana dasarnya? Ada banyak ayatnya nanti bahwa dia Ada. itu yang dikenal orang-orang di zaman itu adalah dia itu Kristus, Mesias, hanya itu yang datang itu gitu. Kristus dan Mesias. Kata Yesus ini mereka tidak kenal, kata Yesus ini. Yeshua ini mereka nggak kenal. Nggak kenal, lalu? Ya, banyak yang lain kan, banyak yang terutama perempuan Samaria yang sedang menimbang air berbicara dengan Kristus waktu di gunung ya, di situ ya. Dia mengatakan kami tahu bahwa memang ada dijanjikan Kristus akan datang gitu. Mereka tidak kenal nama dia sebagai Yesus, indah. Nah, di situ bahwa dia memang Kristus atau Mesias ya. Nah, saya baca di Yohanes 17:11 di sini Kristus berdoa, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di ayat 2, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Satu-satunya nama yang diberikan malaikat Tuhan melalui Maria dan adalah Yeshua kepada Kristus itu. Nah, di situ di Yohanes 16, 23, 24, di situ dia mengatakan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi, meminta kepada Elohim dalam namaku, dalam nama Yeshua, gitu. Banyak ayat-ayat di situ termasuk Yohanes 12, 28 sampai 29, Yohanes 16, 26, 16, 23, 24, 12, 24, 5, 23, nah, dan banyak Bang. ayat-ayatnya. Saya catat. Jujur Bang, saya Nah, nggak di ngerti sini- apa yang Anda jelaskan. Bingung saya. Di sini juga dia Yohanes 14:26 menyatakan, dan Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku juga. Dalam nama Yeshua. Gitu. Jadi bukan nama pribadi Kristus, Yeshua itu bukan namanya pribadi, tetapi disematkan kepada pengutusan Roh Kudus juga dalam nama Yeshua, gitu. Jadi nama itu dua sosok yang membawa, Roh Kudus Yeshua dan Kristus. Yesus lah gitulah ya. Nah, jadi makanya kalau penyebutan Yesus itu merujuk kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Nama yang Bapa yang perkasa diam. itu. Jadi Yesus adalah Bapak gitu. Betul. Ya. Kalau kita baca Yohanes 14, ya. Baca dulu ya. Yohanes 14. Yohanes 14 Coba ayat 10. Bang, gini. Dari tadi banyak omong Abang tuh, ya. Ya, Selain Yesus, murid-muridnya juga itu satu dengan Bapak. Di Yohanes yang Anda baca tadi, Yohanes 17 nomor 11-nya. Ya. Kalau cuma alasannya kau menuhankan Yesus karena dia adalah satu dengan Bapa sesuai Yohanes 10 nomor 30, itu tidak menjadi dasar. Bukan berarti dia satu hakikat Tuhan, bukan. Karena muridnya Yesus juga satu dengan Bapa yang didoakan oleh Yesus. Coba buka Yohanes 17 nomor 11. Jangan salah. Iya. Iya. Tapi di sini ya, coba ya. Yohanes 14 ayat 10 ini ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Itu Ya ya. betul. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku,
Dialah yang melakukan pekerjaannya. Berarti ada Bapa yang diam di dalam dia. Itulah yang dipanggil Yeshua. Nama di era perjanjian baru, Bang. Ya, berarti murid-muridnya juga ada Bapa di dalam diri murid-muridnya gitu. Karena mereka juga satu dengan Bapa. Tidak, karena ada pengutusan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya juga dalam nama Yeshua. Jadi itulah tugas Roh Kudus tadi itu diutus dengan membawa nama Yeshua, diutus dengan nama Yeshua juga. Kalau begitu, Bang, saya mau tanya, oke, cukup sampai di situ. Saya ngerti maksud Anda. Yesus adalah Bapa. Waktu dia di tiang salib, berarti Bapa ikut tersalib, gitu. Tidak, karena tidak pisah. Tidak, nggak bisa. Kok kayak gitu, Bah? Ada Kristus. Begini, Bang. Bang, bentar, saya tanggapi dulu. Katanya Bapa dan Yesus adalah satu. Bapa di dalam Yesus. Ketika saya tanya waktu disalib, apakah Bapa terikut disalib karena dia di dalam Yesus? Tidak. Katanya tidak. Kok misah? Tidak. Karena ketika ia disalib, di situ dia berseru, Eloi, Eloi sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa sudah pergi di situ. Kenapa tiba-tiba misah? Berarti kalau Bapa pergi dia bukan Tuhan lagi gitu. Siapa yang itu Bapa itu berkuasa kan? Iya, Bapa udah pergi berarti dia bukan Tuhan lagi. Yang di tiang salib tuh. Siapa yang bukan? Karena ditinggalkan Bapa berarti dia bukan Tuhan lagi. Tadi saya bilang Kristus adalah berbeda dengan Bapa. Bapa mempunyai kehidupan sendiri, anak mempunyai kehidupan sendiri. Tetapi sebagai Bapa yang berkuasa, yang menyertai Kristus gitu. Karena ia berkenan kepadanya. Ketika ia bersuara dari surga misalnya. Bang, gitu, ya. Perhatikan pertanyaan saya, Bang ya. Waktu Yesus disalib, apakah Bapa ikut tersalib? Kata Anda, Bapa meninggalkan Yesus, betul? Iya. Berarti status Yesus ini bukan Tuhan lagi, betul? Udah ku bilang bahwa Yeshua itu tertuju kepada Bapa yang diam dalam Kristus. Yang saya tanya, Jadi, status Yesusnya ditinggalkan Bapa tadi gimana? Kristus itu adalah sosok seorang raja yang ditentukan yang menggenapi janji Tuhan kepada Daud, yang dia berkata bahwa dia akan membangkitkan seorang dari keturunan yang lahir dari keturunan Daud yang akan menduduki takhta Daud. Bisa kita lihat tunggu dulu ya, di Lukas 1 saya nggak bicara ke Daud, Bang. Saya nggak bicara ke Daud. Yang saya tanyakan kepada Anda, status Yesus setelah ditinggalkan Bapa bukan Tuhan atau masih Tuhan? Ya memang Kristus itu memang bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan iya. Tetapi berarti Yeshua, gini, Bang. Nama Yeshua merujuk kepada Bapa yang diam di dalam Kristus. Berarti begini, waktu di tiang salib itu Yesus bukan Tuhan. Nah, jelaskan kayak gitu. Itu yang lahir Kristus, yang disalib Kristus, yang menjadi hamba adalah Kristus. Tetapi yang berdiam di dalam dia ini adalah Bapa yang adalah Roh yang berkenan diam di dalam Kristus. Gitu. Ya artinya kayak gini, Bang. Ya, setelah Bapa lepas dari Yesus, Yesus bukan Tuhan. Artinya penebusan tubuh jasmani itu bukan Yeshua, tubuh jasmani dia Kristus. Iya, bukan Tuhan kan? Bukan Yeshua, Kristus dia yang dilahirkan, yang disalib itu dia Kristus, Mesias. Iya. Okay? Iya, itu bukan Tuhan kan? Yang disalib itu? Iya. Nah, baik. Kalau itu bukan Tuhan, ya Bang ya, berarti sekarang Kristen ini penebusan dosanya ditebus oleh yang bukan Tuhan, betul? Iya, jadi disitulah peran Tuhan itu menjadi penebus melalui Kristus. Jadi karena tanpa Tuhan juga menyertainya, makanya ketika Kristus pun merasa dia tidak sanggup, ia berdoa loh.
Berarti hoax dong, Bang. Hoax Agar- dong penebusan dosa. Katanya Tuhan menebus dosa. Enggak. Ternyata Tujuan yang dia. yang tukang tebus bukan Tuhan rupanya. Ya, ada makna penebusan dengan pengorbanan Kristus. Itu tidak bisa dipungkirin itu, Bang Pak Ustadz. Karena tanpa pengorbanannya atau tanpa seorang ini, bahkan orang Israel ini ibaratnya sudah melampaui batas dan Tuhan sudah murka gitu. Tanpa dialah yang menjadi apa namanya itu ya, yang oleh karena pengorbanannya inilah maka Israel diberi kesempatan untuk membenahi diri gitu ya. Makanya harus mereka percaya kepada Kristus itu, tapi mereka menolak gitu loh. Makanya diberikan kepada bangsa lain juga gitu. Jadi gagal penebusan dosa gitu ceritanya. Tidak gagal, Lah. tidak gagal. Gimana? Yang menebus bukan Tuhan, Tuhannya keluar. Kayak gimana tuh? Dia sudah melakukan. Kristus itu sudah menjalaninya kan, itu atas kematiannya. Karena kematian itu kan sudah dinubuatkan sebelum ia ditangkap pun dia sudah mengatakan bahwa dia harus diserahkan pada tangan-tangan orang-orang berdosa gitu ya. Heran-herannya Bahwa kayak tubuhnya- gini, Bang. Setelah ditangkap tentara Romawi, kok Tuhannya misah gitu loh. Ya, Ini itu Tuhan macam kekuasaan. apa kayak gini? Heran saya. Oh enggak. Oh, iya. Karena kan begitu. Dia sudah mengantarkan Kristus sampai kepada puncak terakhir pengorbanan gitu ya. Dan sesudah menunggu 3 hari, maka Elohim Bapa itulah yang akan membangkitkannya dari antara orang mati. Gitu. Wah, sakit kepala memahami ini, Bang ya. Nah, ini makanya kita angkat ayat-ayat. Sakit Oke, kepala ya. saya, Bang ya, kayak gini. Kita angkat ayat-ayat ya, ayat-ayat. Yang bingung, yang bikin bingung itu kok tiba-tiba Bapak itu misah ketika ditangkap tentara Romawi. Berarti yang di tiang salib itu manusia bukan Tuhan. Gagal dong penebusan dosa. Berarti bukan Tuhan Iya. yang nebus dosa. Kan kayak gitu. Enggak gagal. Bapak sudah mengantarkan Kristus sampai kepada tiang salib. Sampai kepada ketaatannya mati di atas kayu salib. Maka setelah waktu ia disalib itu dan dia mengatakan bahwa Eloi, Eloi sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu ya kan? Oh, Artinya, di situ Bapak sudah mengantarkan dia sampai tahap terakhir. itu di situ pisah dia dengan Tuhan gitu. Ya, namanya itu Elohim itu adalah roh. Makanya dikatakan menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran. Jadi Elohim itu adalah roh. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi bagaimana cara kita memahami Tuhan itu bahwa kita tidak dapat menjangkaunya dengan mata telanjang kita. Bang. Katanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kan kayak gitu. Yohanes 13 nomor 16. Tapi kok di tiang salib kenapa bapaknya meninggalkan anak? Ya, Bertentangan dong. Itu proses kan dia bertentangan diberikan dong. Begini Pak Ustadz. Karena ketaatan dan dia sudah menang. Dan disitulah taktanya itu yang akan dikekalkan kerajaannya di hadapan Elohim. Itu ya. Maka dia akan diangkat sebagai hakim atas seluruh makhluk di surga maupun di bumi. Kristus itu. Dia kan kalau kita baca di Lukas 1 ya. Kita lihat ya sosok Kristus itu ya. Lukas 1 ayat 30 ya sampai 33 ya. Jadi saya berdasarkan ayat Alkitab aja lah ya. Lukas 1 ayat 30. Bang, Sampai pertanyaan 33. saya tadi, kenapa Bapak begitu kejam meninggalkan Yesus ketika di tiang salib? Padahal kan dia berkata begitu besar kasih karunia-Nya akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tiba-tiba di tiang salib ditinggalkan. Apa ini Bapak pelin-pelan gitu? Emangnya Tuhan sudah tahu kuasanya, bro, Pak Ustadz, ya. Tuhan itu tidak akan berkesudahan kekuasaannya. Jadi dia boleh
mengizinkan terjadi itu kepada Kristus, tetapi kan dia bisa membangkitkannya kembali. Nah, kita baca dulu ya di Yohanes Lukas 1 ayat 30 sampai 33 ini ya. Nubuatan perkataan malaikat tentang Kristus ini ya, tentang dia ya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya gitu ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Inilah dia Kristus itu. Tidak akan Saya nggak tanyain itu, Bang. Atas kaum Nggak. Yakub. Saya tidak mempertanyakan itu. Yang saya pertanyakan, di mana kasih Bapa ketika dia keluar saat Yesus disalib. Makanya kan dia ngomong ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata abang, tiba-tiba dia keluar waktu saat Yesus disalib, ditinggalin itu anak. Kenapa gitu? Iya. Karena sudah berakhir Pelin-pelan, pengorbanannya. kejam Sudah kali di tahap itu Bapak. Berakhir. Kejam kali Sudah itu di ujung. Bapaknya. Sudah di ujung ujian dia, sudah mau tamat gitu ya kan, udah selesai tugasnya. Nah, tugasnya tapi dia harus melewati dunia orang mati dulu 3 hari gitu. Nah, di situ Bapak akan menunggu sebagaimana janjinya sudah dikatakan bahwa pada hari 3 hari dia akan dibangkitkan. Nah, di situ Saya mau tanya dulu dah Bang. Saya tuh mau tanya dulu sama Abang dah. Rencana penyalipan ini rencana siapa emangnya? Ada rencana orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Tetapi yang direncanakan Tuhan itu adalah keselamatan. Tetapi namun keselamatan itu harus dikerjakan oleh Kristus dengan taat setia sampai mati. Bang, yang saya tanya, rencana penyalipan ini rencana siapa? Iya, penyaliban ini kan sudah ada di zaman di Roma ya. Rencana siapa penyalipan ini? Sudah ada. Sebelum kedatangan kelahiran Kristus pun sudah ada cara-cara penyaliban orang di situ. Nah, dengan cara itulah dia menjalankan kematian itu. Nah, yang merancangkan penangkapannya itu adalah orang-orang Romawi, orang-orang Israel juga. Coba jawab yang tegas, nggak usah berbelit-belit, muter-muter. Coba dijawab. Penyalipan ini rencana siapa gitu? Nanti kita bicarakan tentang itulah. Itu nggak masalah itu. Yang penting kita mengenal dulu Kristus dan Yesua ini sosok pemaknaannya yang berbeda gitu. Pusing Jadi, saya. Tuhan Kristen punya Tuhan. Inilah dulu yang kita selesaikan bahwa Tuhan Kristen punya Tuhan gitu kan. Nah, saya jelaskan cara ketuhanan itu yang dimaksud dalam kekristenan menurut pribadi saya begini, seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Menurut nanti masalah pribadi. penyaliban itu nanti tahap berikut lah ya. Oh, menurut pribadi. Jujur Bang, saya sakit kepala gitu dengan penjelasan Abang. Gak ngerti saya. Padahal kan Yesus mengatakan ya sembahlah Tuhan yang esa. Kan kayak gitu. Ulangan 6 nomor 4 yang dikutip Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Ya. Nggak ada Yesus mengatakan hai Bani Israel, ya Tuhan adalah aku adalah Allah. Nggak ada. Iya, tadi kan Pak Ustadz, tadi kan kita udah baca Kristus berdoa dan menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapa. Di situ dia mengatakan ya. Nah, ada rujukannya yang lain di Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Di sini dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, gitu ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyuruh supaya berdoa kepada Bapa itu dalam namanya, dalam nama Yesus. Karena ia menyatakan tadi, maka kita melihat dari perkataan itu, dia berkata tadi, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Jadi penyeruan nama Yesua itu tidak tertuju kepada Kristus, Rumit, tetapi tertuju kepada Bapa yang diam di dalam dia. Rumit, betul rumit ya. Makanya ini kita Ada. Jadi Rumit makanya, kali memahami konsep ketuhanan aja, rumit banget. Iya. Jadi Ah, Jadi Yohanes 12 ayat 44 di situ dia menekankan lagi ada dua yang diperkenalkannya. Jika kamu percaya kepadaku karena sebagai Yesua, engkau bukan percaya kepadaku sebagai Kristus, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Itu karena nama itu. Jadi bukan kepada udah, Kristus. Oke, itu jawaban Tetapi Anda, saya kepada hargai Dia dah yang ya. mengutus. Oke, ini kan Heran argumen saya. yang pribadi, Pak. Ya, argumen Anda gitu. Bukan saya apakah mau bantah, nggak perlu. Teman-teman aja yang menilai kan kayak gitu. Nggak perlu saya Iya, bantah. iya. Saya jadi pusing kan gitu. Ya, enggak apa-apa, sama-sama kita mencari tahu, Pak Ustadz. Tidak klaim diri saya benar, tidak. Tapi sesuai Alkitab yang saya paparkan gitu loh. Saya tidak bawa yang lain. Gitu. Ada lagi yang Anda mau permasalahkan, Bang? Iya, saya hanya menegaskan tentang Kristus ya. Perbedaan dengan nama Yesua gitu ya. Nah, saya kembali penegasan dari Kisah Para Rasul 2 ya. Biar kita tahu tentang Kristus itu ya. Para Rasul 2 29 sampai 32 ya. Gini bang. Yang teman-teman di bawah juga mau antri gitu, mau naik gitu bang, gantian maksudnya. Tapi ini kan tema ini saya selesaikan dulu. Tapi kalau dianggap udah selesai ya udah saya turun. Ya udah, saya nggak nanya lagi. Itulah jawaban Anda kan gitu. Argumen Anda dari tadi seperti itu, ya biarkan teman-teman yang menilai kan gitu. Tapi saya baca lagi ya tentang Kristus satu lagi ya. Boleh ya? Satu lagi. Satu lagi ya. Ini yang sama hal dengan Lukas 1 ayat 30 sampai 33 tadi. Sosok Kristus yang dimaksud ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 29. Di sini pernyataan Petrus ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini titik. Tapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya. Tuhan telah berjanji kepada Daud ini dengan mengangkat sumpah. Ini dengan sumpah loh. Bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Gitu. Udah. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Udah. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Itulah Kristus itu. Elohim telah berjanji tentang itu. Oke bang. Nah, itulah Kristus. Makanya pemaknaan Kristus dengan Yesua berbeda gitu Pak Ustadz. Oke, kalau ada yang mau naik, saya boleh turun gitu. Oke, makasih ya bang ya. Oke, makasih. Aduh, sakit pala teman-teman. Nggak ngerti saya apa yang abang jelaskan. Iya. Lama-lama jadi membosankan bang. Ya, TikTok aja gitu ya. TikTok aja gitu. Membosankan kalau kayak gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Tapi ya setidaknya saya juga menghormati orang lah ya teman-teman. Nggak langsung diturunkan. Kasihan juga kan langsung diturunkan. Nggak ada angin, nggak ada hujan langsung diturunkan. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Aduh, dangdutan ini. Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Bang. Islam, ada yang mau disampaikan? Islam Pak Ustaz. Aduh sakit Ada yang mau Pak Abang Ustaz. sampaikan? Kalau macam orang tadi, aduh pusing dengar jadi orang di bawah itu. Pada sakit kepala, Pak Iya, Ustaz. pusing. Makanya saya turunkan aja. Tapi kan kita menurunkannya caranya elegan, gak main kick gitu. Kita hormatilah orang kan berusaha untuk naik juga. Memang saya sering ikuti itu Pak Hia itu. Dia itu kalau ditanya apa, jawabannya apa, mutar terus Pak. Hmm. Kejar tiap naik komal itu begitu terus Pak. Makanya kalau ngomong sama mereka itu kata teman-teman siapin bodrek, paramek, panadol. Nah itu tuh. Siapin itu tuh perlu. Oke, Iya. Pak Ustaz, yuk, lanjut Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang punya koin tolong diisi dulu lob orennya ya teman-teman, absen dulu kita ya. Yang punya lob orennya. Nah ini sama yang dengan yang tadi ini. Ini sama nih dengan yang tadi nih. Nah. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ini kepala batu juga yang ini nih. Open cam lah. Siap Pak Ustadz. Saya boleh tanya nggak? Pak Ustadz, selamat malam ya. Malam, iya. Iya. Berat Jangan ini marah-marah, teman-teman. Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa, agak parah. Agak parah. Nanti nggak dapat koin loh. Saya boleh tanya nggak? Tidak Pak Ustadz kan sudah Nggak mendengar boleh saya nanya. Masa saya nggak boleh nanya? Tadi kan Pak Ustadz sudah tanya teman saya tadi toh. Yang lain lagi saya mau nanya yang lain banyak. Ya. Sekarang saya tanya dulu sama Pak Ustadz. Nah, Nanti saya Pak yang mau Ustadz tanya dulu. Saya yang mau tanya Anda dulu. Nggak mau. Saya dulu yang tanya Pak Ustadz. Nggak mau, saya dulu yang tanya. Gantian gitu loh. Iya gantian, tapi saya nanya duluan. Ayo. Kan tadi sudah naik yang Kristen, Pak Ustadz yang tanya. Teman Iya, saya menjelaskan saya- panjang lebar. Saya nanya duluan sama Anda, gak apa-apa. Ya Ayo. silakan Pak Ustadz, silakan. Silakan katanya. Silakan. Apa Pak Ini Ustadz tanyanya Pak Ustadz? permasalahan Ojo, berat-berat si Mas, loh. permasalahan si Mazmur ini. Tuhanmu banyak. Ini Mazmur atau 82 tuh. Anu aja yang apa? Mazmur 82. temanya? Coba. Tidak, saya mau jelaskan tema yang Pak Ustadz tanya ini. Saya mau Tuhan- tanya ente. Mbak, boleh kan ditanya? Masa ente maunya Enggak, saya mau nanya melulu dari dulu sama saya. Oh enggak Pak Ustadz, saya mau jelaskan tema yang Pak Ustadz angkat ini dulu. Nanti Tuhan nanti Kristus setelah punya pertanyaan Tuhan. saya. Hah? Oke? Setelah pertanyaan saya kita pindah ke tema. Oh gitu. Ah, Ya silakan. Oke, ya. Nih, saya mau tanya, Mazmur 82 nomor 1 coba. Mazmur 82 Nomor 1. Mazmur 8 82.
Mazmur 8 ayat 2 sampai Mazmur 82 nomor 1. Mazmur 82. Bentar Pak Ustadz, saya carikan ya. Mazmur 82 ayat 1. Apa itu Pak Ustadz? Coba dibaca. Allah berdiri di tengah-tengah. Oh, kemarin sudah ditanya Pak Ustadz. Iya, kayak gimana itu? Nggak jelas jawaban Allah Anda. berdiri di tengah tiang-tiang sidang ilahi dan menghakimi antara para Allah. Ya kan? Nih, saya mau tanya. Apa yang Ya, menjadi masalah apa Pak? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ada berapa Allah di sini? Oh, Nah, jelaskan sama saya. Banyak kali itu. Ada berapa itu? Ya. iya Pak Ustadz, ini banyak. Oh, banyak, Tuhanmu banyak, Tapi yang- Allahmu banyak gitu. Ya. Oh, Allah itu hanya satu Pak Ustadz. Lah, terus Karena coba jelaskan. Tadi para Allah kayak gimana? Pak Ustadz kan nggak paham Allah itu sebagai apa. Lah, ya jelaskan. Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz itu Allah yang dimaksud di ayat itu apa maksudnya? Lah, makanya saya nanya, kau yang jelaskan gimana sih? Oke, saya jelaskan. Allah berdiri di tengah-tengah sidang ilahi dan menghakimi antara para Allah ya. Allah ini yang huruf kecil nih Pak Ustadz ya. Jadi gini Pak Ustadz, Allah itu adalah gelar ya. Dari mana itu? Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan? saya, Allah ya. Bukan dari bahasa. Allah itu adalah gelar. Suatu Bukan dari gelar. bahasa gitu. Jadi Allah yang huruf pertamanya huruf besar itu adalah Allah sang penguasa. Ya. Sang penguasa langit dan bumi. Bentar. Sedangkan Itu Allah, Allah, ya. Allah itu gelar tuh dapat dari mana kau itu? Itu menurut ajaran Kristen, Pak Ustadz. Bukan menurut bahasa Indonesia. Allah itu adalah gelar Bukan menurut bahasa gelar. Indonesia itu. yang artinya penguasa langit dan bumi. Itu Iya. Allah yang tulisannya, dengar dulu Pak Ustadz. Allah yang tulisannya itu huruf A pertama itu huruf besar. Itu namanya Allah penguasa langit dan bumi. Baik. Ya. Sekarang gini, Sedangkan saya mau tanya itu yang tulisannya Allah huruf gelar kecil. itu dari mana? Dengar dulu. Allah yang tulisannya huruf kecil A-nya itu adalah merujuk pada dewa-dewa. Ya. Itu. Sehingga Udah? Allah yang sang penguasa langit dan bumi ini dia menghakimi dalam sidang tadi. Menghakimi. Coba para tunjukkan dewa-dewa. sama saya sebuah tata bahasa yang mengatakan Allah itu gelar. Bahasa dari mana itu? Oke, menurut Pak Ustadz Allah itu apa sih? Nama. Namanya siapa? Nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Dalam bahasa Arab. Apa itu apa? Ini Tuhan itu menurut KBBI. kalau menurut Ya, Pak Ustadz, arti kata Allah menurut KBBI. Allah nama Tuhan di bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Oke? Ini menurut KBBI. Nah, Allah itu gelar itu dari mana kau dapat?
Nah sekarang gini, Pak Ustadz Dari tadi mana kau bilang dapat? Allah itu, dengar dulu, dengar. Pak Ustadz bilang Allah itu adalah sang pencipta, ya kan? Ini KBBI yang bilang. Ayo. Iya, sang pencipta. Iya, sang pencipta kan? Pencipta dia. Nah, kalau pencipta itu merujuk pada siapa Pak Ustadz? Ada orangnya apa enggak pencipta? Pencipta, maha pencipta. Tuh, berarti merujuk ke sumbernya. Iya, pencipta. Namanya Allah. Pencipta itu kan artinya kan ada orangnya. Allah bukan orang. Loh, Allah itu bukan orang Pak Ustadz. Bukan orang, bukan makhluk dia. Loh, sekarang menurut Pak Ustadz Dia pencipta, Tuhan, bukan orang Allah bukan orang. Iya. Menurut Pak Ustadz Allah itu adalah pencipta. Nah, artinya Yang saya pencipta tanya, apa sih, Pak? Yang saya tanya sama Anda, dari mana kata Allah itu adalah gelar? Dari mana? Loh, dari menurut Alkitab. Menurut Alkitab tunjukkan sama saya. Dari mana? Bukan itu sebuah nama, bukan. Lah, Itu menurut dalam kamus, teologi Kristen. menurut kamus Dalam bahasa teologi. Indonesia nama ya. Iya. Dalam kamus bahasa Indonesia Nama nama Allah. gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, di mana kau katakan Allah itu gelar itu dari siapa? Enggak, nama apa? Nama dari siapa? Kalau itu menurut kamus loh. Nama Iya. dari siapa? Nama dari Tuhan Nah, nih. iya. Masa nama dari nama? Nama dari Tuhan. Oke? Katanya Pak Ustadz tadi kun Allah itu adalah nama. Ya memang nama. Namanya siapa? Nama dari Tuhan. Ayo. Ayo. Lah iya, nama dari siapa? Nama Sekarang saya mau tanya, gelar itu dapat dari mana? gini, misalnya ada namanya Salesius. Ya kan? Itu sebuah nama kan? Artinya atau Pak Ustadz namanya Yusuf PI. Itu sebuah nama kan? Iya. Nama iya. Nah iya. Nah sekarang nama itu nama dari siapa? Ya nama dari Yusuf Tuhan. Kan? Nama dari Yusuf PI. Tuhan semesta alam. Makasih Pak Ustadz. Saya nggak mempermasalahkan itu. Yang saya tanya kepada Anda, Allah itu gelar Anda dapat di mana? Saya kan sudah jawab, itu sebuah gelar. Di mana? Menurut apa? Tunjukkan sama saya. Menurut teologi. Tunjukkan sama saya. Menurut teologi Kristen. Datanya mana? Menurut Tunjukkan sama teologi saya. Anda baca di mana? Iya, Anda bacanya di mana? Jadi Datanya di mana? menurut teologi. Iya, tulisannya di mana? Teologi Kristen itu kan ada menuliskan Allah adalah gelar, itu di mana? Itu di mana? Benar, sebentar Pak Ustadz ya. Iya, harus itu dicari dulu. Saya tunggu sampai dua hari sebelum kiamat. Ya. Enggak cari gitu. Ya, Allah adalah sebentar. gelar. Gelar dari mana gelar? Ini Pak Ustadz ya. Saya bacakan ya. Menurut Alkitab, kata Allah merujuk pada satu pribadi yang esa. Ya, satu pribadi yang esa. Bukan nama, Pak Ustadz. Ini menurut Satu pribadi yang esa. Alkitab. Ya, tunjukkan ke layar. Iya. Satu pribadi yang esa yang sering disebut dengan nama-nama seperti Yehuwa, Elohim, yang berarti Datanya mana? Tunjukkan. atau Tunjukkan ke Allah, layar. segala Allah. Tunjukkan ke layar. Ini Pak Ustadz. Gimana layarnya itu? Saya belum bisa nih layar nih Pak Ustadz. Balikkan layar ke mana ini? Ya baliklah layarnya. Tunjukkan di layar sama teman-teman. Allah itu gelar. Gini, mungkin Pak Ustadz bisa ketik ya. Jadi menurut Alkitab
kata Allah itu merujuk pada satu pribadi yang esa yang sering disebut dengan nama-nama seperti Yehuwa, Elohim yang berarti kuat, atau Allah segala Allah. Jadi Allah di atas Allah itu, di atas Allah. Itu Nggak ada penjelasannya Jadi di bukan web sebuah itu nama. dia gelar mana? Nggak ada gelar di situ. Nggak ada. ini bukan sebuah nama, merujuk Ah, pada satu pribadi ya. yang esa. Mana gelarnya? Di mana dikatakan di situ gelar Allah itu adalah gelar? Loh, makanya kan itu Loh. merujuk pada suatu pribadi toh. Ya iya mana? Allah itu adalah gelar Makanya, itu di mana pribadinya tertulis? Makanya Yesus itu dia punya gelar itu Allah bisa. Saya Tuhan nggak ke bisa. Yesus. Kata Begitu. Allah tadi jadi gelar Kita itu dari mana gitu? Kita merujuk pada Alkitab, Pak Ustadz. Astaga. Jadi yang dibicarakan dalam Alkitab itu merujuk pada Yesus. Jadi kitab Sang kau ini pencipta. mau merusak bahasa Indonesia gitu. Pencipta. Loh, Jadi kitab Kristen Enggak. ini mau merusak bahasa Indonesia. enggak, ngapain rusak itu? Lah, kata KBBI Allah itu nama. Ya namanya siapa? Lalu Anda katakan Allah itu gelar dari mana? Loh, iya, oke. Saya ikuti kemauannya Pak Ustadz. Itu sebuah nama. Namanya siapa? Udah. Nama Tuhan. Loh. Katanya Pak Ustadz tadi itu sebuah nama. Ya, Itu sebuah namanya nama. Siapa? Nama Tuhan semesta alam. Nah, iya, namanya siapa? Nama Tuhan semesta alam. siapa? Allah namanya. Aduh. Kalau memang Pak Ustadz mengatakan Allah itu sebuah nama, maka itu merujuk pada seseorang, ya kan? Nama dari seseorang. Ya iya. Bukan Allah Nah, bukan siapa orang. yang memberi nama? Siapa yang memberi Allah bukan orang. Allah itu adalah nama Tuhan pencipta semesta alam. Dalam bahasa Arab. Pak Dah. Ustadz. Kalau Coba. nama itu ada yang Gelar memberi. gelar tadi dia dari mana? Ada yang memberi. Kalau Siapa yang sebuah memberi nama- gelar? Contohnya, nama Ustadz Yusufi. Yang memberi nama Yusufi siapa? Adalah bapak dan ibunya Pak Yusufi. Itu yang Nanti ke memberi situ nama. yang saya tanya ya, Dan makanya Allah itu, itu gelar kalau itu Anda dari sebuah nama. dapat dari mana? Enggak, kalau itu sebuah nama. Kata Allah itu maka siapa yang memberi nama? Anda katakan gelar dari mana itu? Dari mana gelar Allah itu? Loh, enggak, saya ikuti kemauannya Pak Ustadz. Itu Ya adalah iya, sebuah nama. makanya kalau Anda mau ikuti ya, Allah itu gelar dari mana? Loh. Hah? Jadi nggak sinkron. Gini loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz kan bilang tadi itu adalah sebuah nama. Oke. Iya nama, iya. Nah, Nama gitu. dasar saya kata KBBI. Nah, sekarang kata Nah, Anda kan ada iya. Allah itu adalah gelar. Nah, dasar Anda dari mana? Loh, saya dasar dari Alkitab. Bukan dasar dari bahasa Indonesia, bukan? Dari Alkitab. Yang Bukan saya dari kamu menurut Alkitab. bukan dari bahasa Indonesia. Gini loh Pak Ustadz. Menurut Alkitab, kata Allah merujuk pada satu pribadi yang esa. Iya, berarti bukan menurut bahasa Indonesia, bukan? Menurut Alkitab. Bukan menurut bahasa Indonesia. Iya, menurut Alkitab. Berarti bukan menurut bahasa Indonesia gitu. Iya, saya bilang menurut Alkitab. Oke. Lah, itu Alkitab Anda tuh mengatakan Allah gelar itu dari mana dasarnya? Loh, itu dari Alkitab kok, dari Ngambil dari bahasa apa? Nah, Ngambil dari bahasa apa? itu kan tadi dari
penjabarannya itu dari Yehuwa. Iya. Dari Elohim. Alkitab Anda itu ngambilnya dari bahasa apa? Dari bahasa Yehuwa tadi itu, dari kata Yehuwa terus dari Elohim. Kata Allah itu ngambilnya dari bahasa apa? Ya, kalau kata Allah itu dari bahasa Arab. Ngambil dari Arab. Paham nggak? Dari bahasa Arab. Kalau ngambil dari Arab bukan gelar. Kenapa kau bilang gelar? Itu menurut KBBI. Lah, Menurut menurut KBBI. Arab itu adalah ismul zat. Dengar dulu Pak Ustadz. Nama Tuhan. KBBI, dengar dulu. Menurut KBBI, Allah itu adalah sebuah nama dari agama Islam kan? Ya, KBBI. ya menurut KBBI. Nama dari Tuhannya Islam kan? Ya. Iya kan? Lalu? Bener nggak? Iya betul. Betul. Nah sekarang saya tanya, nama itu sebuah nama kan? Menurut KBBI. Iya Nama betul. dari siapa? Nama dari Tuhan semesta alam. Nama dari pencipta langit dan bumi. Oke, yang memberikan nama itu siapa Pak Ustadz? Yang memberi nama dia sendiri. Hah? Dia sendiri Dia memberi nama dirinya. sendiri. Iya. Ya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Dia memberi nama sendiri. Toha ayat 14. Bagaimana, Pak? Toha ayat 14. Artinya Allah memberi namanya sendiri gitu. Iya. Coba. Toha 14. Toha ayat 14 ya. Oke, Pak Ustadz ya. Satu Baca. Pak Ustadz. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku ini siapa, Pak? Baca dulu. Terjemahnya kau baca. Iya, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Pertanyaan saya, aku ini siapa? Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, itu dia beri nama diri sendiri. Tuhan semesta alam memberi nama dirinya sendiri Allah. Oke? Misalnya gini Pak Ustaz. Sesungguhnya aku. Berarti aku ini adalah siapa? Ya makanya kasih nama sendiri. Berarti Pak Ustaz Allah. Nama apanya? Apa? Ini merusak bahasa. Kan udah dalil. Pak Ustaz. Sekarang saya tanya, tuh kan saya pakai data tuh. Nah, Allah itu gelar dari mana? Dari mana? Sekarang ini sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa ya yang itu ngomong, dia kasih nama, udah ya, oke? Nah sekarang saya mau yang tanya. berbicara ini siapa? Allah itu gelar Anda dapat dari mana? Enggak ayat yang Pak Ustaz yang berbicara Nggak ini nyambung, nggak nyambung, nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Tadi gelar ya. Tadi Allah adalah nama betul ya. Siapa yang memberi nama dia sendiri ya? Mana dalilnya saya tunjukkan. Kan kayak gitu ya. Habis itu apa? Allah itu gelar dapat dari mana? Asumsi kan gitu. Apa coba? Bikin apa ya? Nggak jelas sekali gitu. Mau diskusi kayak gitu. Aduh. Turunin moderator kau. Ini warna merah guys. Menolak waras. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, Pak Ustadz. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Coba tain.
Islam. Coba tanyain lagi yang barusan itu. Kenapa? Yang barusan itu coba tanyain lagi. Saya mau ludahin mulutnya itu. Saya pusing itu. Sebenarnya itu. Nggak usah bang, nggak usah. Saya pusing Pak Ustadz. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, ngomong opo katanya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, halo. Turun moderator. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Nah, turun. Tuh, diperingatin tuh, Muslim jangan naik katanya. Ayo, biarkan Kristen yang mau diskusi sama saya yang naik. Iya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Jiran lang, ano, sabot jas lah. Aduh. Halo, selamat malam. Salah masuk, Ustaz. Nah, salah masuk. Baik. Turunkan dulu ya. Assalamualaikum. Oke. Biarkan kawan-kawan yang Kristen untuk meminta naik, gitu ya. Untuk meminta naik, nggak perlulah ya. Kawan-kawan yang lain ya, yang Muslim ikut-ikutan naik. Selamat malam. Malam. Islam atau Kristen, Bang? Ketawa turun. Habis ketawa turun. Macam mana, teman-teman? Habis ketawa turun. Aneh kan gitu? Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Open cam dulu lah, Bang. Ya. Bang, cari akun yang bisa open cam dong. Soalnya kita nggak seru kalau nggak open cam diskusinya. Ada nggak akun yang bisa open cam? Ya. Ada nggak akun yang bisa open cam? Nggak punya lagi, cuma satu saja. Aduh, kalau gitu Bang, pinjam dulu lah sama teman-teman yang lain atau keluarga gitu ya. Karena syarat utamanya harus open cam gitu. Kalau nggak open cam saya nggak mau. Ya teman-teman. Nah, ngapain ya kalau kita ngomong sama gambar kan kayak gitu. Salesius minta naik nih, ada minta naik, nggak saya naikkan lagi gitu ya. Dari asumsi dia Allah adalah gelar katanya. Apa coba Allah adalah gelar? Ditunjukkan dari siapa? Ya, dari bahasa apa Allah itu gelar kan gitu. Ya, kalau muter-muter di situ aja stuck, nggak mau lanjut gitu ya diskusinya. Kalau kayak gitu stuck di situ aja, buang-buang waktu nanti. Iya betul, buang-buang waktu teman-teman. Dia bikin stres.
Ada. Ya silakan kawan Kristen yang meminta naik ya, yang meminta naik untuk berdiskusi. Sabar. Saya mau undang siapa ini? Gak ada. Ladusing. Ada Ladusing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya Bang. Ada yang mau disampaikan? Ini udah kedua kalinya saya naik. Ini semalam saya agak kesal aja yang ada Kristen yang naik, yang ngomongi Pak Ustadz ngomong kasar. Cuman saya menyampaikan kepada Kristen, tolonglah kalau berdiskusi jangan ngomong kasar gitu. Biarin aja Bang. Kita nggak bisa meremot mulut orang, nggak bisa Bang. Gak Iya, bisa. tapi kan gak enak didengar. Saya ya emosi juga dengar Pak Ustadz kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Karena saya orang Batak. Saya orang Batak marga Siregar. Saya menyampaikan itu aja Pak Ustadz. Baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan heran kalaunya mereka pakai bahasa roh kan naik ke tempat saya pakai bahasa-bahasa jelek kayak gitu kan. Itulah ajarannya. Memang di tempat mereka tidak ada yang namanya pelajaran akidah akhlak, itu nggak ada teman-teman. Jadi maklum-maklum aja gitu ya. Maklum-maklum aja teman-teman. Ya, maklum-maklum aja. Nggak ada di tempat mereka pelajaran akidah akhlak. Halo, selamat malam. Ustadz udah kebal katanya. Ya udah kebal saya sama hinaan mereka tuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, buat Pak Ustadz sehat-sehat selalu lah. Hadapi dengan dimasukin hati aja, Tat. Saya ngerti Bang. Masukin hati aja lah, biarin aja lah. Orang-orang itu menggonggong ya, Tat ya. Ya baik. Terima kasih dukungannya ya. Ya, jaga kesehatan ya, Tat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih yang Kristen? Iya teman-teman. Jadi teman-teman kalau saya dihina nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mereka nggak menghina ya. Kalau menghina saya masih mending gitu. Itu udah jadi makanan saya. Kebal, saya udah kebal gitu ya. Kebal gitu, kebal. Udah bertahun-tahun ya. Artinya kan kayak gini. Oh beginilah ajaran mereka kan kayak gitu ya. Ajaran mereka kayak gitu. Nggak ada akidah akhlak, nggak ada. Jadi seperti itu. Memang saya tunjukkan yang kayak gitu teman-teman. Saya akan tunjukkan kayak gitu sama Anda semuanya. Kelakuan mereka, asli mereka gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Berhala. Macam mana pula kau? Malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Iya, ehonya tinggi kali, Bang. Oh, iya, Bang. Bang Fahril yang dari Malaysia, Bang Fahril. DM nanti ya.
Oke, terima kasih Ustadz. Semangat terus. Jangan goyah, tetap tegar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fahril nanti DM aja saya ya habis live streaming ya. Yang dari Malaysia tuh. Ayo teman-teman ada yang mau Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Iya, saya 2 bulan Pak Ustadz belajar di sini. Kayaknya konten-konten yang masuk di sini Pak Ustadz nggak ada yang sepadan sama Pak Ustadz ini. Nah, ya memang nggak ada. Ya itu, bingung saya. Saya belajar di sini Pak Ustadz. Izin belajar Pak Ustadz. Assalamualaikum. Itu aja Pak Ustadz. Silakan diturunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Ya. Ada tokoh nasional. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Yang muslim jangan naik-naik, biar aja hotel-hotel yang botol-botol tuh yang naik. Itulah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya ya, memperlambat waktu nanti kan kayak gitu. Ayo, silakan kawan Kristen yang naik ya, kawan Kristen yang naik untuk berdiskusi. Ya, kita diskusi lintas agama. Saya nggak makan orang juga kok. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, semoga sehat aja Ustadznya, terus ingin belajar aja, ikut belajar Pak Ustadz. Oke, turunkan. Ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yamin? Oh, Abang sehat, Abang? Aduh. Pak Arif nggak ngajak saya, nggak mau, dia ngajak saya. Siap, insya Allah. Nanti sih. Halo, selamat malam. Oh, malam. Malam Bang, Islam atau Kristen Bang? Saya Muslim Bang, saya mau ikutan dia aja nih Bang. Oh iya, ya. Kalau gitu Bang ya, Abang Muslim nyimak aja di bawah dulu Bang ya. Kan nanti ada premingan Muslimnya keroyokan gitu ya. Oke Bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ketua, saya nge-WA itu tadi belum dibalas juga. Hotelnya punah, iya punah kayaknya. Punah kayaknya udah ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak Ustaz, kapan berangkat umrohnya? Tanggal 4. Alhamdulillah khair. Baik. Masyaallah tabarakallah. Masyaallah tabarakallah. Kullu khair Ustaz, lanjutkan perjuangan Ustaz. Insyaallah anak cari nanti di Mekah Ustaz. Ta'al Madura Ustaz ya. Kapan ke Madura Ustaz? Syukran Ustaz. Doanya selalu. Baik. Ya, syukran jazakallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Ayo. Selain Salesius ngotot minta naik dari tadi. Iya, Salesius ngotot dia minta naik. Siap. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Malam. Malam. Silakan open cam-nya dulu, Bang. Nanti tunggu. Sabar. Teman-teman, Bang, ini berapa kali aku mau naik ini nggak bisa open cam ini. Aduh. Abang cari akun yang bisa open cam dulu ya. Nggak bisa nggak aku tanggap ini, bentar aja. Aduh.
Cari akun yang bisa open cam bang ya, buat diskusi, oke? Karena saya memperlakukannya adil bang. Mau Islam mau Kristen nggak harus open cam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, apa? Kalau naik tuh diperhatiin lah ya. Jangan banyak-banyak nanti nggak ketampung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan Pak? Iya, saya cuma sampaikan aja ini. Nanti kalau mau dinaikkan Oten, cari Oten yang cerdas aja, yang punya Oten waras itu. Yang lagi bikin waktu buat Ustadz. Jadi kalau cari Oten nggak waras ya turunkan aja supaya jangan makan waktu. Gitu. Oke. Itu baik, aja Bapak, Ustadz. nanti saya turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurunya ada nasi simpel nih, ada nasi simpel. Sabar ya teman-teman. Dewa-dewa. Mending nunggu ke sini kan, mau ke sini bulan depan juga Bang. Tunggu aja di sini. Aduh, ini nggak bisa open cam si dewa-dewa ini. Sabar. Open cam, Assalamualaikum. Beluci, coba beluci. Lagi nyiapin ini kali mau open cam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen, Bang? Islam atau Kristen? Silakan open cam dulu, Bang. Aduh, noise sekali di situ. Ada. Iya, noise sekali di situ. Iya, teman-teman. Saya nggak ngerti sampai kapan pembatasan ini ya, teman-teman. Seluruh komal kayaknya kena pembatasan yang ada di Indonesia gitu. Kalau saya kemarin itu teman-teman ya karena GIF dengan penonton tidak sesuai, akhirnya dibatasi oleh TikTok gitu. Penonton banyak, GIF-nya sedikit gitu. Itu yang membuat pembatasan di akun saya. Oke, kita naikkan yang lain lagi. Boyah. Belum ada Pak Robin, belum ada. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Iya. Abang Islam atau Kristen, Bang? Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan nih, Bang? Hilang. Yang Islam kagak usah minta ikutan naik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Bang? Saya santri Ustaz, mau bertanya. Saya ada teman Kristen. Dia nanya, kalau Allah itu satu, kenapa di Al-Quran Allah berfirman dalam arti kami katanya? Jelaskanlah dengan cara ponpes. Kan itu adalah domir dari nahnu. Kan gitu. Itu merujuk kemana? Kan diajarkan ke ponpes kosakata nahnu. Nahnu bisa melibatkan makhluknya atau memuliakan diri sendiri. Gitu.
Bukan berarti nahnu itu banyak. Bukan. Oh iya Ustaz. Syukron Ustaz. Syukron kasihan. Baik. Iya kawi khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu teman-teman, udah punah mungkin mereka, ya. Udah punah. Udah ciut nyali mereka, ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ada.